Salam sejahtera semuanya. Kembali bersama dengan kami, yaitu dengan saya Bu Deli dan Pak Tony Wibowo dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini saya fokus pembahasan pada topik color grading dalam Adobe Premiere. Oke, untuk color grading sendiri itu merupakan grade terhadap warna. Yaitu maksudnya color grading itu biasa digunakan untuk mengurangi atau menambahkan warna. Contoh sederhananya yaitu pada penggunaan warna RGB curves. Biasanya untuk menciptakan warna yang agak kekuningan, maka dengan cara mengurangi warna biru, sehingga warna merah dan hijau lebih dominan untuk menghasilkan warna kuning tadi. Nah, color grading sendiri itu bertujuan untuk menciptakan estetika pada sebuah video. Dan color grading biasanya identik dengan storytelling yang mampu untuk menciptakan ruang cerita baru. Misalnya di film, biasanya color bisa menambahkan rasa dan unsur artistik penceritaan sehingga terciptalah ruang sinematik yang jauh lebih baik. Oke, tadi kurang lebih untuk pengantar teori singkat terkait color grading, dan berikutnya kita lanjut pada praktik di dalam Adobe Premiere terkait color grading. Oke, di layar bisa dilihat bahwa saya tidak memulai praktek dari open new layer atau new project gitu ya. Nah, tapi saya anggap kalian sudah bisa karena di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang create new layer, create new file, open project gitu ya, dan lain-lain itu sudah kita lakukan. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk di dalam area kerja Adobe Premiere. Untuk melakukan color grading ya pasti kita butuh proyek video gitu ya. Kita butuh footage sebuah video yang akan kita editing dan akan kita olah tentunya. Nah, jadi silakan teman-teman semua persiapkan video Anda dan kita praktek bersama-sama. Oke, yang pertama silakan import video Anda yang bisa dengan cara klik file gitu ya, lalu import file Anda, atau bisa juga dari folder tertentu di dalam laptop Anda, device Anda klik and drag dan masukkan input ke dalam Adobe Premiere. Oke. Nah, salah satunya adalah video yang sudah saya ada masukkan di sini adalah ini ya, seperti di layar. Oke. Yang pertama, video ini ya kita harus klik and drag dan masukkan ke area timeline. Klik and drag dan arahkan ke timeline dan maka otomatis akan muncul layer timeline. Oke, ini udah masuk. Yang kedua, kita akan buat sebuah adjustment layer. Jadi nanti color grading kita pada footage video itu akan kita jalankan, akan kita tanamkan di dalam adjustment layer. Oke. Di bagian sini, di bawahnya ada sebuah new item. Silakan teman-teman klik new item. Di new item kita pilih yang namanya adjustment layer. Oke. Ketika Anda klik adjustment layer, maka akan muncul setting adjustment layer. Jadi untuk video settingnya sih kita terima default saja ya, kita ikutin defaultnya karena biasanya adjustment layer itu akan mengikuti sequence time gitu ya, terkait pada sesuai pada video kita punya rate. Oke, kalau sudah klik OK dan muncullah sebuah adjustment layer di bagian library. Nah, nanti di sini adjustment layer kita klik tahan dan drag ke area timeline yang berada di atas footage kita tadi atau video kita tadi. Nanti arahkan kursor ke adjustment layer, kurang lebih nanti kursor akan berubah seperti tanda merah panah dan kita klik tahan, tarik sepanjang footage kita. Karena adjustment layer ini nanti akan berfungsi untuk kita memberikan
color grading. Dan setelah selesai, sudah ada adjustment layer, kita ke efek. Kalau efek saya di area sini ya, sebelah kanan atas. Nah, biasanya efek juga bisa ditemukan di sini. Oke, jadi silakan disesuaikan. Nah, di efek ini kalau belum kebuka, Anda boleh searching yang namanya Lumetri Color. Oke, nah, Lumetri Color kita double klik, maka akan masuk ke efek control. Oke, ini mirip seperti yang di Adobe Photoshop, ini pada hue image adjustment, ya ada hue and saturation, ada curves gitu ya, ada exposure dan lain-lain. Nah, ini mirip sih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di color grading, setelah di adjustment, kita lumetri color, lalu kita akan masuk untuk penciptaan warna-warna baru di color grading. Nah, banyak ya, di sini ada basic correction, ada creative, ada curves, ada color wheel, ada XIL secondary, ada pigment. Oke, nah ini adalah tempat kita nanti untuk memberikan unsur-unsur baru terkait pada color grading footage kita. Oke, misalnya yang pertama kita ngomongin soal curves. Kalau curves ya, biasa identik kita akan dihadapkan dengan diagram seperti ini ya bentuknya ya. Dan permainan curves untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pasti identiknya kita akan menanamkan 3 titik pada curves, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang dimana mempunyai fungsi bagian atas adalah untuk highlight, untuk tingkat highlight gitu ya. Lalu yang di tengah adalah midtones, dan di bagian bawah itu adalah untuk shadow. Nah, ya setelah kita memasangkan 3 titik pen tool ini, keyframe-nya gitu ya, silakan kita setting, kita adjust kira-kira mau seberapa terang gitu ya, seberapa jangan over ya. Jadi santai aja penggunaannya. Jadi segini saya, oke, saya segini. Oke, midtone-nya dan juga shadow-nya. Saya kurang lebih seperti ini curve saya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan ya kebutuhan Anda, warna Anda mau seperti apa. Saya rasa udah cukup di curve setting, dan berikutnya misalnya kita masuk ke basic correction. Nah, di basic correction ini biasa ya, orang akan mengatur di bagian temperatur, tint, exposure, contrast, highlight, shadow, white and black gitu ya. Okay. Misalnya temperatur, jadi ini teman-teman silakan arahkan kursornya ke angkanya dan silakan digeser ke kiri atau ke kanan saja untuk menambahkan, mengurangi atau meninggikan angka temperatur tone-nya. Nah, terus kalau untuk settingnya sebanyak ini, apakah biasa seorang content creator itu akan setting semua gitu ya? Ya, kita kembalikan ya sebenarnya ya, footage Anda seberapa butuh sih untuk semua setting ini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, ya silakan coba aja setting aja semuanya. Nah, yang penting penggunaannya kurang lebih ya seperti itu ya, sama semua. Jadi silakan diarahkan ke kursornya ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan hasil tone warna sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke. Di sini saya nggak lakukan setting semua ya, nanti kelamaan. Jadi harapan saya kalian mencobanya sendiri di rumah pada footage Anda. Oke. Kita selesai di basic correction, lalu di bagian sini ada color wheel gitu ya. Ini juga sama, ini untuk pemilihan warna shadow ataupun midtones dan highlight, ini mirip. Okay. Dan ada juga tentang vignette. Vignette ini sendiri, ini biasa berfungsi untuk tingkat kefokusan pada sebuah objek dalam video.
kayak gini ya. Ini kan dia jadi gelap. Nah, jadi ini bisa kita buat biar semi-semi gimana gitu. Oke, nah bisa kurang lebih gini. Jadi kita mau menambahkan angka vignette yang dimana dia akan nge-blur di bagian area samping dan lebih fokus ke area tengah. Dan sama ya untuk setting pada vignette ini, silahkan kalian coba-coba roundness-nya dan lain-lain gitu ya. Mau seberapa besar sih area yang akan ditutup gitu, dan yang tidak ditutup sehingga fokusnya itu akan lebih terasa lebih nyata. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk pemberian tone warna pada color grading yang Anda bisa setting pada Lumetri Colors. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita mau lihat perbedaannya. Kira-kira apa aja sih bedanya tadi? Oke, biar kita bisa lihat bedanya, kita kembali ke timeline. Di area timeline, di sini ada adjustment layer dan ada toggle track ya, output, yaitu simbol mata. Kita bisa aktifkan dan nonaktifkan untuk melihat before dan after-nya. Nah, jadi kalau saya matikan adjustment layer, oh ini before-nya, dan sekarang ini after-nya. Nah, ini adalah color grading yang sudah kita tanamkan, yang sudah kita olah tadi. Kalau kita jalankan, ya kurang lebih seperti ini jadinya gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin bahwa, aduh adjustment layer saya kan ini untuk full, berarti kalau saya setting color grading itu akan otomatis satu footage, itu semua sama. Ini apakah bisa saya bedakan? Boleh, silakan. Nah, dengan cara gimana? Yaitu di adjustment layer, kita pakai di toolbar ini Razor Tool atau ada simbol select, kita pakai untuk cut. Misalnya kita lihat, oh ini untuk opening oke lah, ini masih pakai ini gitu ya. Nah, tapi nanti sampai di area ini, nah mau masuk ke area ini, saya nggak mau lagi pakai ada vignette gitu misalnya. Nah, ini silahkan kalian pakai Razor Tool dan kalian cut saja. Nah, berarti ini kan nanti kita akan punya setting color grading yang berbeda untuk tahap berikutnya atau untuk scene-scene berikutnya. Nah, jadi silahkan kita atur kembali di adjustment layer. Misalnya kalau udah gini, ini udah cut. Yang di sini saya nggak mau pakai ini kan, nah, kita aktifkan ya. Jadi kalau Anda mau setting adjustment di scene yang mana satu, ya silakan Anda klik. Misalnya di adjustment layer yang ini, yang kedua ya, saya nggak mau ada vignette deh misalnya. Perlu ada vignette-nya lagi, nggak ada maunya. Saya mau balikin misalnya. Lalu roundness-nya juga nggak perlu deh. Nah, misalnya seperti ini. Nah, paling saya mau naikkan pada tingkat exposure misalnya. Exposure-nya saya mau terangin. Oke. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Ini yang ada vignette-nya tadi yang awal ya, yang dengan setting full, lengkap. Dan next kita jalankan, kita tadi udah next color grading adjustment layer, kita tutup. Kita ganti color grading-nya. Nah, maunya kurang lebih, dan pelan-pelan menghilang. Seperti itu. Nah, jadi, misalnya gini ya. Oke. Nah, tadi kan setting exposure-nya kita tinggiin lagi. Nah, nanti untuk next scene berikutnya, bahwa Anda mau ganti lagi, ya silakan ya, silakan lakukan hal yang sama, Anda cut adjustment layer-nya, dan silakan Anda berikan setting, sentuhan-sentuhan setting color grading sesuai dengan tone warna yang Anda inginkan. Nah, oke. Jadi, biasanya kita menggunakan si adjustment layer pada timeline ini, yang barusan kita praktekkan, itu berguna untuk mempermudah kita menerapkan color grading yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pada setiap scene dan footage dalam video yang kita inginkan. Jadi dengan cara kita cut atau atur kembali layer adjustment setting. Oke. Nah, sarannya shadow dan highlight jangan terlalu over.
agar color grading yang dihasilkan itu bisa lebih enak dilihat dan kesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens bisa diterima dengan baik. Dan kalau nanti udah selesai, misalnya ya, color gradingnya udah selesai Anda lakukan, ya udah, footage video Anda udah siap di rendering. Ya. Jadi kurang lebih begitu tahapan untuk melakukan setting color grading pada sebuah footage. Untuk selanjutnya, pemilihan tone warna pada color grading dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu dipaksa angka-angka tone warna tersebut. Jatuhnya nanti, khawatirnya jatuhnya terlalu lebay. Oke. Demikian untuk pengenalan dasar pada color grading di dalam Adobe Premiere. Sampai jumpa pada pertemuan praktek lainnya di kelas. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua.